Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Ramadhani, NIM 21133089, Prodi D3 Akuntansi, mata kuliah Statistik. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas 9 statistik yang berjudul statistik korelasi. Asumsi 1. Data berdistribusi normal. 2. Variabel yang dihubungkan mempunyai data dipilih secara acak. 3. Variabel yang dihubungkan memiliki pasangan yang sama dari subjek yang sama. Hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 3D Negeri 03 Kota Pagaralam atau korelasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagaralam. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian yaitu penelitian korelasional. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono 2018, penelitian korelasional adalah penelitian hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Menurut Winarni 2011. Teknik pengambilan sampel dan sampel untuk diuji coba instrumen. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah menggunakan Wahyuni, F. Daliva, dan Muqtadir, 88 Jurnal PGSD. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 10 2017 halaman 89-91. Teknik Simple Random Sampling. Pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Sedangkan sampel yang digunakan untuk uji coba instrumen adalah siswa kelas 4A dan 4B di SD Negeri 58 Kota Pagaralam yang dipilih secara acak sebanyak 30 orang. Instrumen yang dalam penelitian dan teknik pengambilan data serta teknik analisis data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar angket. Jenis angket yang digunakan ialah angket tertutup dan langsung. Lembar angket digunakan untuk mengetahui pendidikan dalam keluarga dan sikap rasa hormat yang dimiliki siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner atau angket. Penyusunan angket menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, sangat sering atau SSR, selalu atau S, sering atau SR, jarang atau J, dan tidak pernah atau TP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu nilai rata-rata pendidikan dalam keluarga sebesar 91,65 dan sikap rasa hormat sebesar 97,11. 2. Median pendidikan dalam keluarga senilai 92,31. 3. Sikap rasa hormat senilai 96,50. 4. Modus pendidikan dalam keluarga sebesar 90. 5. Modus sikap rasa hormat sebesar 100. 6. Nilai tertinggi pendidikan dalam keluarga sebesar 110. 7. Nilai terendah yang didapatkan sebesar 69. 8. Nilai tertinggi sikap rasa hormat sebesar 120. Nilai 9. Nilai terendah sebesar 76. Hasil pengamatan. Semakin sama nilai min median modus satu data, maka semakin normal data tersebut. 2. Semakin besar variannya, maka semakin kecil homogenitas data. Semakin besar varian, maka semakin besar simpangan baunya. Proses pengerjaannya, pengujian normalitas. Pada penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan yang dimana kriteria jika nilai dihitung terbesar E di tabel, maka dinyatakan penyebaran data berdistribusi tidak normal. Jika nilai dihitung terbesar kecil di tabel, maka dinyatakan penyebaran data tersebut normal. Berdasarkan hasil hitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov IFTSSI didapatkan the max untuk variabel pendidikan dalam keluarga sebesar 0,022, sedangkan untuk variabel sikap rasa hormat the max didapatkan sebesar 0,15 dengan taraf signifikasi 5% dan N sama dengan 35 diperoleh di tabel sama dengan 0,224. Mencari kenormalan data. 1. Menentukan homogenitas data pada uji homogenitas juga didasarkan pada ketentuan pengujian hipotesis homogenitas, yaitu 1. Jika nilai F hitung kecil F tabel, maka kedua kelompok sampel dinyatakan varians yang homogen. 2. Jika F hitung F besar dari F tabel,
maka kedua kelompok sampel dinyatakan memiliki varians yang tidak homogen. 3. Berdasarkan hasil uji homogenitas sebesar 1,022 pada taraf signifikasi 5% dengan deka 1 sama dengan 35 dan deka 2 sama dengan 35 diperoleh F tabel sama dengan 1,84. Pengujian hipotesis. 1. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk momen. Uji ini untuk menguji hubungan antara pendidikan dalam keluarga atau X dengan sikap rasa hormat Y, siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Kesimpulan, jika RXY atau tabel, maka terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Namun jika RXY kecil dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Dengan taraf signifikan 5% dan N sama dengan 35, maka diperoleh R tabel sebesar 0,334. Hasil perhitungan data menggunakan rumus korelasi produk momen. 1. Melalui perhitungan tersebut diperoleh hasil RXY atau R hitung sebesar 0,515 dengan taraf signifikan 5% didapat T tabel sebesar 0,334. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa R hitung R tabel sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y, maka pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam. Berdasarkan hasil hipotesis hubungan pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Pagar Alam menggunakan uji statistik diperoleh RSY 0,515. Sumbangan yang diberikan oleh pendidikan dalam keluarga dihitung menggunakan perhitungan statistik R2 sama dengan 0,2652 sehingga diperoleh hasil sumbangan pendidikan dalam keluarga terhadap sikap rasa hormat sebesar 26,52% dan signifikasi yang diberikan oleh pendidikan dalam keluarga dihitung menggunakan perhitungan statistik sehingga diperoleh hasil signifikasi pendidikan dalam keluarga terhadap sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD 03 Kota Pagar Alam sebesar 3,451. Hasil pengujian normalitas dan hasil uji homogenitas. Hasil pengujian normalitas sikap rasa hormat menunjukkan dihitung terbesar sebesar 0,015 dan di tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,224. Hal ini berarti bahwa sikap rasa hormat memiliki data yang normal karena dihitung terbesar lebih besar dibandingkan di tabel. Hasil uji homogenitas pendidikan dalam keluarga dan sikap rasa hormat F hitung sebesar 1,022 dengan F tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 1,84. Ini menunjukkan bahwa F hitung kecil dari F tabel, maka distribusi data homogen sehingga dapat disimpulkan bahwa data pendidikan dan sikap rasa hormat berdistribusi homogen. Hasil uji korelasi dan uji signifikasi TOSIK. Hasil uji korelasi antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat didapatkan R hitung sebesar 0,515, sedangkan R tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 2,334. Bahwa R hitung R tabel, hal ini berarti bahwa variabel X berhubungan dengan variabel Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Uji signifikan variabel X dan Y menunjukkan terhitung sebesar 3,451 dengan tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 2,042. Bahwa terhitung tabel hal ini bermakna bahwa variabel X memiliki hubungan signifikan terhadap variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan signifikan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Kesimpulan dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa H diterima artinya terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD N03 Pagar Alam dengan kategori hubungan yang sedang atau cukup kuat. Dua hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Rosalia 2015 yang menyimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memberikan pengaruh terhadap moral anak. Hasbullah 2009
yang menyatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Karena dalam keluarga, anak pertama-tama mendapatkan didikan juga sebagian besar dari kehidupan anak yang ada di dalam keluarga. Semakin dini anak diajarkan tentang moralitas dan sikap rasa hormat, maka anak akan semakin memahami makna dari pengajaran tersebut. Semakin paham anak akan arti moral dan rasa hormat, maka akan terbentuk nilai dalam diri anak sehingga akan semakin menunjang sikap moral anak. Anak yang telah memiliki nilai hormat di dalam dirinya akan menampakkan nilai tersebut melalui sikap yang di kehidupannya sehari-hari.